أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. First of all, let's thank to God Allah who has given us some mercies and blessings until we can get attend in this barakah place without any trouble and obstacle. Secondly, praise and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who brought us from the darkness into the lightness. Hello everyone, my name is Naira Sabia Shafina and I'm from 11 Maria. Today I will explain to you about Al-Khazini. Pastilah pertama kali yang muncul di otak kita ketika kita mendengar kata gravitasi adalah Isaac Newton. Memang benar, selama ini kita jejali dengan ilmu pengetahuan bahwa Isaac Newton lah yang menemukan teori gravitasi bumi. Tapi tahukah kita bahwa jauh sebelum Isaac Newton menemukan teori gravitasi bumi, ada seorang saintis muslim yang sudah menemukannya terlebih dahulu. Benar sekali, ia adalah Al-Khazini. Sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lengkapnya adalah Abu Fath Abd al-Rahman Mansur Al-Khazini. Ia menjadi budak setelah dinasti Seljuk Turki berhasil menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Konstantinopel. Ia dibawa ke salah satu kota bernama Merv, salah satu kota di metropolitan pada abad ke-12. Nah, kota Merv ini sekarang menjadi bagian dari negara Turkmenistan. Teman-teman, Al-Khazini telah menekuni dengan mendalam teori gravitasi bumi sejak abad ke-12. Ini juga salah satu konsep yang diajukan oleh Al-Biruni. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Khazini telah menemukan teori gravitasi bumi jauh sebelum Isaac Newton menemukannya. Nah, sahabat Cordova, perlu kalian tahu bahwa Al-Khazini telah menciptakan kitab berjudul Mizan Al-Hikmah, atau yang bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah buku keseimbangan kebijaksanaan. Masya Allah, buku ini membahas tentang teori gravitasi bumi dan juga keseimbangan hidrostatik. Dan teman-teman perlu tahu bahwa Al-Khazini lah yang telah menciptakan neraca yang sangat akurat untuk mengukur massa dan juga kepadatan benda. Nah, neraca ini biasanya dipakai untuk penelitian ilmiah dan juga perdagangan emas. Dan kita juga bisa memastikan bahwa Al-Khazini lah yang telah menemukan variabel-variabel terkait peristiwa gerak jatuh benda yang diakibatkan oleh gravitasi bumi. Barulah pada abad ke-17, ilmuwan barat seperti Isaac Newton mulai memformulasikan rumus-rumus matematika tentang teori gravitasi bumi. Maka kita bisa mencetuskan Al-Khazini sebagai pencetus teori gravitasi bumi dan Isaac Newton lah yang merumuskan persamaan matematikanya. Sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kisah Al-Khazini ini adalah kisah yang sangat inspiratif. Maka marilah kita mengambil beberapa hikmah dari kisah Al-Khazini. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Al-Khazini ini berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi ia tetap belajar dan meneliti hingga menghasilkan karya besar. Ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi ilmuwan asalkan memiliki rasa ingin tahu dan semangat belajar. Yang kedua adalah ilmu dan agama bisa berjalan bersama. Di dunia Islam, banyak ilmuwan seperti Al-Khazini yang mengembangkan sains tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan. Ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya tidak bertentangan dengan agama, tetapi justru saling melengkapi. Alhamdulillah, Masya Allah, kisah Al-Khazini ini adalah kisah yang sangat inspiratif untuk kita semua. Semoga kisah yang saya sampaikan ini bisa membuat kita lebih termotivasi dalam menimba ilmu dan juga menyeimbangkan antara ilmu duniawi dan juga ilmu akhirat.
Terima kasih sudah menonton kultum saya. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.